Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi sidni ilma. Saudara, apa kabar? Semoga sehat walafiat. Kita akan bicarakan kebijakan peternakan. Pemikiran-pemikiran ini muncul setelah dilakukan kajian, baik berupa riset pustaka maupun riset kancah, berupa action research terkait dengan peternakan di beberapa daerah di suatu negara. Nah, saudara, politik itu membuat undang-undang, atau lebih tepatnya menjabarkan dan menafsirkan undang-undang yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada dasarnya yang boleh membuat peraturan perundangan atau aturan-aturan untuk manusia itu adalah Sang Maha Pencipta. Kemudian ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi publik itu melaksanakannya. Nah, karena administrator publik itu memegang alat kelengkapan dan sumber daya, maka administrasi negara akhirnya mengendalikan politik. Ilmu administrasi negara itu melaksanakan kegiatan operasional dalam bentuk membuat kebijakan. Kebijakan ini disebut sebagai public policy atau kebijakan publik atau kebijakan negara. Bahkan bisa disebut sebagai kebijakan pemerintah. Mengapa disebut kebijakan pemerintah? Karena pemerintah adalah representasi utama negara. Meski sebenarnya negara itu terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintah. Saudara, kebijakan publik dalam praktek kehidupan bernegara kemudian mencakup banyak hal. Dalam ungkapan yang berkonotasi negatif disebut menggurita. Apa saja peri kehidupan negara itu diatur oleh kebijakan publik, sampai terkait dengan harga-harga komoditas. Maka kemudian kebijakan publik juga tidak berlepas diri dan tidak bisa melepaskan diri dari urusan-urusan publik apapun. Kebijakan publik memang seharusnya untuk publik. Kebijakan publik tidak boleh tidak untuk publik. Kita kemudian bisa mengambil suatu contoh. Di suatu negara, harga produk pertanian jatuh. Demikian pula harga produk peternakan. Sebagian besar rakyat itu senang karena bisa membeli produk itu dengan harga murah, bahkan gratis, karena diberikan dengan cuma-cuma oleh petani dan peternak. Akan tetapi pemberian secara gratis produk pertanian dan peternakan oleh petani kepada masyarakat itu pasti tidak bisa berlangsung lama. Peternak misalnya memberikan produk peternakannya gratis karena sudah tidak kuat membeli pakan atau daripada produknya rusak. Sama dengan petani yang memberikan secara gratis produk pertaniannya. Rakyat menikmati produk gratis atau dengan harga murah
juga tidak bisa berlangsung lama. Setelah itu harga-harga akan ditentukan oleh pasar. Harga ini bahkan bisa mencapai sangat tinggi sehingga kemudian rakyat kesulitan untuk membelinya. Tapi karena ini merupakan kebutuhan penting, maka rakyat terpaksa membeli. Pasar akan memperoleh untung besar dalam waktu lama. Nah, saudara-saudara, setelah ditelusuri, harga produk pertanian dan peternakan yang jatuh diduga disebabkan oleh pemerintah suatu negara yang membuka keran impor. Dalihnya adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ada beberapa dalih lain, bahkan dalih ini bisa sangat banyak. Bisa jadi dalih-dalih ini benar, bisa juga di luar itu. Bagi peneliti ini perlu dikaji, ini perlu dilakukan penelitian. Sedangkan harga sarana produksi pertanian, kemudian juga bibit dan pakan yang tinggi, itu setidaknya disebabkan 3 hal. Pertama, barang-barang itu impor. Yang kedua, kurangnya riset dan pengembangan dalam negeri. Kurangnya riset dan pengembangan dalam negeri juga disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya terkait dengan dukungan sumber dana. Yang ketiga, harga barang-barang itu dikendalikan oleh pasar. Sarana produksi, riset, dan pasar yang belum dikendalikan sepenuhnya oleh kebijakan publik menyebabkan hal itu. Kebijakan publik dalam keadaan under construction or on progress or being repaired. Yang sedia adalah jika kondisi relasi antara pasar dan kebijakan publik kemudian merugikan rakyat. Ya. Ada pertanyaan penting, yaitu siapakah yang mengendalikan kebijakan publik itu? Ya. Public policy maker, apakah karena tidak mau atau karena tidak mampu mengendalikan pasar, atau karena sebab lain? Sebab lain itu semoga bukan persoalan etika administrasi. Nah, saudara, apakah ini juga terjadi pada sektor peternakan? Misalnya peternakan sapi, ayam, dan itik milik rakyat di daerah-daerah di negara-negara miskin dan negara-negara sedang berkembang. Jika iya, maka rakyat sebenarnya bisa merubah nasibnya agar lebih baik dengan merubah kebijakan publik itu. Misalnya melalui usulan-usulan kebijakan yang lebih baik. Jika kebijakan publik tidak mau berubah, rakyat bisa merubah pembuatnya dahulu, lalu kebijakannya. Atau ada pilihan lain, yaitu merubah sistemnya. Sistem dirubah menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.